Shalom, saya Laura Fortuna Renata dari XIPS. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang sejarah Islam di Indonesia. Sebelum masuk lebih jauh, apa sih Islam itu? Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Bersama para pengikut Yudaisme dan Kekristenan, seluruh muslim pengikut ajaran Islam adalah anak turun Ibrahim. Islam diikuti oleh 1,8 miliar orang di seluruh dunia, sehingga menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen. Berikut ini adalah 3 peninggalan Islam yang masih ada sampai saat ini. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid paling tua yang ada di negara Indonesia dan merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Masjid ini berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Demak dipercayai warga setempat pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Pendiri dari Masjid Agung Demak adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar tahun ke-15 Masehi. Yang kedua ada Keraton Yogyakarta, adalah istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini terletak di kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia. Walaupun kesultanan ini secara resmi telah menyatakan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks keraton ini masih difungsikan sebagai tempat tinggal dari sultan dan rumah tangga istananya yang masih tetap menjalankan tradisi dari kesultanan hingga sekarang. Keraton ini mulai dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca dari Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Lokasi dari keraton ini, konon cerita warga setempat adalah bekas dari sebuah pesanggarahan yang memiliki nama Garjitawati. Pesanggarahan Garjitawati digunakan untuk istirahat dari iring-iringan jenazah raja-raja dari Kesultanan Mataram yang akan dimakamkan di kompleks pemukiman Imogiri. Versi lain mengatakan bahwa lokasi dari keraton ini adalah sebuah mata air yang bernama Umbul Pacetokan yang terletak di tengah hutan Baringan. Yang terakhir ada Tabuik, adalah perayaan lokal dalam rangka merayakan Asyura, yaitu gugurnya Imam Hussein, cucu dari Nabi Muhammad yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Provinsi Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini menampilkan sebuah drama dari pertempuran Karbala dan dengan memainkan drum tasa dan dol. Upacara mengarungkan tabuik ke laut dilaksanakan setiap tahun di kota Pariaman pada tanggal 10 Muharram sejak 1831. Upacara tabuik diperkenalkan di daerah ini oleh pasukan Tamil Muslim Syiah dari negeri India yang tinggal di daerah sini pada masa pemerintahan dari negara Inggris di Sumatera bagian barat. Nah, yuk sekarang kita masuk teori masuknya Islam ke Indonesia. Tahu nggak sih, ternyata ramainya perdagangan di Nusantara juga menyebabkan terjadinya penyebaran agama Islam di Indonesia. Itu masuknya Islam ke Indonesia berbeda-beda di setiap daerah. Tapi, tahu nggak sih, masuknya agama Islam pertama kali di Indonesia lewat Pulau Sumatera ketika Kerajaan Sriwijaya berkuasa. Yuk kita masuk ke teori yang pertama, teori Gujarat. Menurut para sarjana Belanda, bahwa Islam yang masuk ke Pulau Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 dan mengasumsi bahwa Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Sedangkan Jepin Jepel kemudian didukung oleh Cesnoku Gobye dan JP Mubeta berpendapat berdasarkan pada batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berada di Pasai, Aceh. Menurut pada batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim bahwa memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mokweta kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Menurut Hussein Jajaningrat bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia.
Pernyataan tersebut didasar pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut adalah 10 Muharram dan tradisi Tabot. Teori yang terakhir adalah teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori Cina atau teori Tiongkok. Teori Tiongkok ini berasal dari para perantau Cina. Orang Cina berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Teori Tiongkok, bila dilihat dari beberapa sumber kronik, dapat diterima. Bahkan, menurut sejumlah sumber lokal, ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintaro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Teori Tiongkok diambil dari sejarawan bernama Slamet Muljana yang dalam bukunya berjudul Runtuh Kerajaan Hindu Jawa yang diterbitkan pada 1968. Ia menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia tak lepas dari peran para pedagang yang berasal dari Tiongkok. Di Jawa, telah ditemukan nisan seorang beragama Islam atas nama Fatimah binti Maimun bertanggal tahun 1082. Kunjungan yang terkenal adalah Laksamana Cengho, di mana dia dan para pengikutnya mendirikan masjid di Surabaya yang bernama Masjid Muhammad Cengho. Di dalam teori Tiongkok yang dikenal bahwa Wali Songo merupakan para keturunan pedagang dari Tionghoa. Selanjutnya, jalur-jalur Islam ke Nusantara. Perdagangan. Agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur perdagangan. Hal ini didukung oleh letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan. Pernikahan. Pedagang Muslim yang datang tidak membawa keluarga mereka akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat memeluk Islam. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur dengan hal magis yang memudahkan ilmu tasawuf diterima oleh masyarakat karena pada saat itu masyarakat masih menganut animisme dan kepercayaan Hindu-Buddha. Pendidikan. Lembaga pendidikan pesantren lebih mengutamakan pendidikan agama dengan menyediakan tempat menginap bagi para muridnya dan memudahkan perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat. Melalui jalur pendidikan inilah Islam dapat menjangkau pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Seni budaya. Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur seni budaya, antara lain seni musik, seni tari, dan seni sastra. Yang terakhir, dakwah. Wali Songo merupakan orang-orang yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan agama Islam tinggi, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan Islam melalui kajian ilmu, melainkan juga melalui contoh perilaku yang berlandaskan agama Islam. Pendapat saya, kenapa Islam mudah masuk ke Indonesia? Karena jalur-jalur Islam ke Nusantara yang tadi, ada perdagangan, pendidikan, perkawinan. Nah, kalau perkawinan kan memang orang-orang yang berdagang, menetap, yang tidak membawa keluarganya kan harus menikahkan di Indonesia, dan yang dinikahkan itu kan dengan syarat memeluk agama Islam. Nah, itu berpengaruh. Juga yang paling berpengaruh adalah perdagangan. Juga Wali Songo, ya jalur-jalur Islam ke Nusantara yang tadi menurut saya itu sudah cukup untuk menjelaskan mengapa Islam mudah masuk ke Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.